Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart, you should fucking stay with him. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Setelah kemarin saya sudah mereview Honda Scoopy versi 2022 tipe Prestige warna hitam dan warna putih. Kali ini saya akan mereview Honda Scoopy versi 2022 tipe Stylish warna matte brown. Jadi baru-baru ini AHM mengeluarkan 8 warna Scoopy versi 2022, salah satunya Stylish Matte Brown ini. Dan bicara soal harga, ini banyak yang mengira bahwa Scoopy ini harganya naik karena sudah berubah di bagian warna dan strippingnya. Tidak selalu seperti itu kawan-kawan, karena memang Scoopy ini walaupun sudah berubah dari segi warna dan stripping, harganya tetap sama dengan versi yang sebelumnya, yaitu di 21.325.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas warna, desain, dan spesifikasi yang dimiliki oleh Honda Scoopy Stylish Matte Brown terbaru 2022 ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi warna dan strippingnya terlebih dahulu kawan-kawan. Jika versi-versi lainnya itu mengalami beberapa perubahan di bagian warna dan stripping, tapi khusus yang versi Stylish ini tidak mengalami banyak perubahan. Jadi dari segi warnanya masih sama dengan generasi yang terdahulunya. Kita akan mulai dari bagian batok kepalanya, ini masih sama menggunakan warna hitam. Jadi dia warnanya hitam seperti ini. Terdapat stripping bertuliskan Honda di bagian depannya menggunakan warna abu-abu. Kemudian di bagian ring speedometernya dia menggunakan warna coklat. Jadi paduannya coklat, ke bawah dia hitam. Nah, kita akan lihat untuk penampakan dari speedometernya ini tidak mengalami perubahan. Dan ngomong-ngomong, yang versi Stylish ini adalah versi keyless kawan-kawan. Akan kita coba nyalakan untuk melihat tampilan nyalanya seperti apa. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Untuk Scoopy versi keyless di bagian speedometer atau panel meternya, dia menggunakan paduan analog dengan digital di bagian bawah. Di bagian digitalnya ini saya akui memang fitur yang dihadirkan itu sangat lengkap menu-menunya. Seperti jam, kemudian trip yang menjadi satu dengan odo, bisa kita pindah di sini. Kemudian ada konsumsi bahan bakar atau average kilometer per liternya. Di bagian bawahnya terdapat indikator bahan bakar, kemudian juga terdapat indikator oil change. Jadi kapan harus menjadwalkan atau ganti oli, kita diberitahu ya di bagian speedometernya. Kemudian untuk warna-warna di bagian stangnya masih sama seperti versi sebelumnya, menggunakan warna chrome di sini. Di bagian dudukan panelnya menggunakan warna silver, terdapat tombol ISS di sebelah kanan, kemudian ada starter di sebelah kiri, ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Nah, di bagian spionnya ini juga masih sama dengan generasi yang sebelumnya. Ini menggunakan warna coklat kawan-kawan di bagian spion. Jadi paduannya di tengah hitam, di bagian sampingnya menggunakan warna coklat, bentuknya bulat. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian stangnya. Jadi dia batoknya paduan antara coklat dan hitam. Di bagian spionnya juga sama, paduannya coklat dan hitam. Kita turun ke bagian bodi depan, ini full menggunakan warna coklat dan coklatnya ini doff. Di bagian headlamp, kemudian bagian sennya tidak mengalami perubahan. Kita akan coba nyalakan untuk melihat tampilan dari LED proyektornya. Jadi seperti ini kawan-kawan nyalanya. Dia menggunakan LED proyektor yang terdapat ring DRL di bagian sampingnya. Kemudian di bagian sennya posisinya terpisah dengan headlampnya masih menggunakan bohlam biasa. Kita akan coba nyalakan di bagian sennya. Nah, seperti ini penampakannya ketika sen dan headlampnya dinyalakan. Oke, kita matikan lagi. Kita lanjut sekarang ke bagian fairingnya. Nah, yang baru di sini adalah di bagian strippingnya kawan-kawan. Strippingnya ini baru.
Di bagian warna memang sama, tidak ada perubahan, tapi strippingnya lebih fresh dan lebih segar. Untuk yang versi 2022 ini menggunakan paduan warna abu-abu, kemudian hitam, terdapat tulisan stylish menggunakan warna coklat yang hampir ke gold atau emas ya, sampai ke bagian bawah. Nah, strippingnya hanya di bagian atas ini sampai ke bawah sini, jadi di bagian bawahnya tidak terdapat stripping, jadi full polos berwarna coklat. Kemudian di bagian fender atau spakbornya menggunakan warna coklat doff. Di bagian kaki-kakinya, nah khusus versi stylish ini tidak mengalami perubahan. Di bagian tabung shocknya sama, warnanya masih sama menggunakan warna silver. Kemudian di bagian velgnya juga masih sama menggunakan warna silver. Untuk ukuran ban depan 100/90 ring 12. Nah, kemarin banyak yang nanya ke saya, bannya memang beda ya antara versi stylish, prestige, dan fashion sporty itu beda. Jawabannya sama semua kawan-kawan, mereknya saja yang berbeda. Jadi Honda itu menggunakan dua merek di bagian ban, yaitu IRC dan Federal. Kadang-kadang walaupun sama-sama versi stylish, warnanya pun sama, motif atau batik bannya itu berbeda. Karena memang yang satunya IRC, yang satunya Federal. Dari segi ukuran dan kualitas sama, nggak ada bedanya. Jadi memang kadang-kadang walaupun motornya sama, batik bannya berbeda. Itu jawabannya. Kemudian di bagian pengereman, kita akan beralih ke sebelah kiri. Nah, di bagian pengereman masih sama, menggunakan disc brake dengan disc tipe standar, belum tipe wave. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston berwarna coklat atau brown. Untuk penampakan full dari bagian kaki-kakinya seperti ini. Jadi memang khas Scoopy Stylish itu di bagian kaki-kakinya menggunakan warna silver. Tidak ada perubahan kawan-kawan. Kita beralih ke bagian raknya. Nah, di bagian raknya ini menggunakan warna full hitam. Untuk posisi keylessnya, dia di kanan sini kawan-kawan. Terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka bagian joknya. Kemudian di sebelah kanan juga terdapat rak di sini yang ukurannya cukup dalam, hanya saja memang tidak tertutup posisinya. Di sebelah kiri juga terdapat rak yang tertutup. Ini dia, ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging. Memang agak sedikit gelap ya, mungkin tidak terlihat untuk power chargingnya. Nah, itu dia. Power chargingnya ini sudah tidak membutuhkan adaptor tambahan. Jadi kalian ketika mau ngecas bisa langsung colok USB, langsung bisa ngecas, HP-nya bisa kalian taruh di dalam, kemudian kalian tutup. Jadi aman tentunya, walaupun kalian jalan hujan tetap aman, air nggak bakal masuk. Kemudian di bagian tengah terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi nggak hanya sekedar gantungan barang, tapi dia untuk pemakaiannya harus dibuka dulu seperti ini, kemudian di bagian atasnya harus dibuka lagi. Kemudian di bagian warna stepflornya ini menggunakan bahan plastik kasar, warnanya coklat. Ini dia, coklat ya. Kemudian di sini juga sudah terpasang panel stepflor yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli Honda Scoopy ini. Kemudian di bagian bodi belakang, nah dek belakangnya sini dia warnanya hitam. Jadi bagian belakang dan depannya ini sama-sama hitam, tengahnya coklat. Untuk bagian joknya mengalami perubahan jika kita membandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Yang awalnya hanya full coklat, kali ini dirubah menjadi coklat dan hitam. Di bagian depannya dia coklat, ke tengah dia hitam, kemudian coklat lagi, ke belakang lagi dia hitam lagi. Di bagian behel tidak mengalami perubahan, jadi masih sama menggunakan warna silver. Untuk bagian bodinya juga tidak mengalami perubahan untuk stylish brown, jadi masih sama menggunakan warna coklat doff. Ini dia, atau matte brown. Memang keseluruhan bodinya dari bagian depan ke belakang full coklat. Di bagian emblem juga masih sama warnanya menggunakan warna chrome di sini. Di bagian stripping yang berubah kawan-kawan. Yang awalnya strippingnya itu, yang versi sebelumnya dia ada stripping di bagian belakang sini, tapi untuk versi 2022 sudah tidak ada strippingnya, hanya di bagian atas, kemudian ditarik ke bawah sini. Nah, hanya sampai sini saja ya. Dia terdapat tulisan stylish menggunakan warna coklat, coklatnya muda yang hampir ke gold atau emas. Kemudian di sini strippingnya menggunakan paduan warna abu-abu, hitam di sini, dan terdapat tekstur bintik-bintik ya, yang jika kita pegang juga kerasa nih bintik-bintiknya. Nah, untuk penampakan fullnya dari bagian sebelah kanan seperti ini untuk bodi belakangnya. Jadi memang hampir tidak ada perubahan, hanya di strippingnya saja. Kemudian di sektor mesin, tentunya kalian banyak banget yang bertanya-tanya dari versi 2021 ke versi 2022 apakah mengalami perubahan atau upgrade di bagian mesin. Jawabannya tentunya tidak. Jadi masih menggunakan mesin yang sama seperti dulu. Mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin udara atau sirip-sirip. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Nah, jadi memang mesinnya tidak ada perubahan. Dari bagian rangka juga masih sama menggunakan rangka ISAF. Kemudian di bagian knalpotnya juga masih sama, khusus yang versi keyless, stylish dan prestige.
Di bagian cover mufflernya menggunakan warna silver glossy atau mengkilap kawan-kawan. Nah, di bagian ban belakang ini menggunakan ukuran 110/90 ringnya 12. Jadi ring depan belakang menggunakan ukuran 12, di bagian velgnya menggunakan warna silver kawan-kawan. Kemudian kita mundur ke bagian bodi belakang. Nah, di bagian bodi belakang juga tidak mengalami perubahan. Jadi di bagian belakangnya sini full coklat. Kemudian di bagian stop lamp sennya masih sama juga, masih bohlam biasa. Di bagian stop lamp bentuknya bulat menggunakan mika berwarna merah, terdapat striping bertuliskan Honda di bagian atas. Kemudian di bagian spakbor juga tidak mengalami perubahan, full hitam. Di sini terdapat lampu kota atau lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan tidak lupa di sini juga terdapat mata kucing kawan-kawan. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah, di bagian cover CVT khusus yang versi keyless, stylish dan prestige menggunakan warna silver, tidak ada perubahan. Jadi di bagian depan hitam, belakangnya ini silver. Kemudian di bagian cover filter udaranya juga menggunakan warna hitam. Jadi memang tidak ada perubahan. Dan khusus versi keyless sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan kawan-kawan. Nah, di bagian suspensi masih sama monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri. Pengereman juga masih sama, belum ada upgrade, masih menggunakan rem tromol. Yang menurut saya memang motor 110 cc itu belum butuh-butuh banget disc brake. Tromol saya rasa sudah cukup sih. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Honda Scoopy versi 2022 tipe stylish matte brown. Dan ngomong-ngomong di sini sudah terpasang oleh spion. Jadi kalian sudah bisa melihat gambarannya seperti apa ketika Scoopy matte brown ini sudah terpasang spion. Jadi memang dari segi pembaruan itu hanya di bagian stripping dan bagian joknya saja. Selebihnya masih sama di bagian warna bodi, kemudian di bagian kaki-kaki masih sama semua. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat kalian yang tinggal khususnya di area Jabodetabek berencana akan melakukan pembelian Scoopy, bisa datang langsung ke Bekasi Motor atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.